Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Pak Minto berharap anak-anak dalam keadaan sehat. Anak-anak, pagi hari ini Pak Minto akan menyampaikan materi sat tunggal dan sat campur. Kita mulai dari apersepsi, tujuan, materi, dan nanti melihat video. Pada istirahat sekolah, Lani dan Siti pergi ke kantin bersama. Siti dan Lani ingin membeli minuman. Siti, kita beli minuman yuk. Aku haus. Ayo, aku juga haus. Aku mau beli es jeruk. Dan kamu mau minuman apa? Aku beli air mineral, Lani. Kamu tahu tidak apa perbedaan minumanmu dan minumanku? Apa ya? Sama-sama minuman kan? Iya, kalau minuman yang aku beli ini termasuk dalam sat tunggal, sedangkan minuman yang kamu beli termasuk dalam sat campuran, Lani. Apa itu? Nah, agar lebih paham, kita akan belajar bersama tentang sat tunggal dan sat. Tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menuliskan pengertian sat tunggal dan mengidentifikasi contoh benda termasuk sat tunggal di lingkungan sekitar dengan benar. Siswa dapat menuliskan pengertian sat campuran dan menuliskan contoh benda termasuk sat campuran di lingkungan sekitar dengan benar. Siswa dapat menuliskan kesimpulan tentang perbedaan sat tunggal dan sat campuran dengan benar. Siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat campuran dan komponen penyusunnya dengan tepat. Semua benda yang ada di sekitar kita termasuk materi, gitu ya anak ya, materi. Nah, kita lihat benda padat, satu, benda cair, itu ada air, benda gas, ada balon, dan seterusnya. Apa yang dimaksud materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Contohnya air, batu, tanah, emas, udara, gitu ya. Materi yang banyak jenisnya tersebut dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu benda cair, benda padat, dan gas. Berdasarkan komposisi penyusunnya, materi dibedakan menjadi sat tunggal dan sat campuran. Nah, kita lihat selanjutnya. Sat tunggal biasanya disebut sat murni. Sat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Sifat sat tunggal, perhatikan sifat-sifatnya. Tersusun dari satu jenis zat saja. Tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contoh sat tunggal: air, garam, gula, dan emasnya. Air dicampur garam, hilang, tetap jadi air, makanya sat tunggal. Sat tunggal dapat berupa unsur dan senyawa. Unsur adalah zat kimia yang tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana.
ada dua jenis unsur, unsur logam dan unsur non. Contoh unsur logam: perak, besi, emas, ini unsur logam. Juga platina. Contoh unsur non logam: hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Ya, gambar. Senyawa adalah zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh, air itu dari oksigen dan contoh senyawa yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya gula pasir, garam, dan nah, sekarang kita akan berlatih anak-anak. Ya, kita akan berlatih. Kalau anak-anak melihat ada emas, emas itu termasuk unsur atau senyawa. Ya. Ayo anak-anak, ada emas, itu unsur atau senyawa. Apa? Zat yang tidak, emas tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Sekarang kita lihat garam. Garam ini termasuk senyawa apa unsur? Senyawa apa unsur? Senyawa. Garam merupakan senyawa karena garam terbentuk dari beberapa unsur. Kita lihat oksigen. Oksigen merupakan unsur apa senyawa? Iya, unsur. Oksigen merupakan unsur non-logam karena oksigen tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Kita lihat besi. Ini unsur apa senyawa ya? Apa anak-anak? Unsur apa senyawa? Unsur ya, betul unsur. Besi merupakan unsur karena besi tidak dapat dibagi lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Berikutnya, gula pasir. Ini ayo, gula pasir tadi sudah ada ya. Senyawa apa unsur? Iya, senyawa. Gula pasir merupakan senyawa karena gula pasir terbentuk dari beberapa. Nah, zat campuran adalah zat yang terdiri atas beberapa jenis materi atau zat tunggal. Kita masuk zat campuran dan zat tunggal. Contohnya air yang dicampur dengan kopi menjadi air kopi. Contoh air ditambah kopi menjadi air. Contoh zat campuran lainnya, campuran air dengan pewarna, sirup, air dengan teh, air dengan kapur, air dengan minyak, air garam, air sirup. Ya. Sifat zat campuran, kumpulan dua zat atau lebih, mempunyai sifat yang berbeda bergantung pada komposisi komponen penyusunnya. Ayo mencoba ya. Anak-anak, kita akan mengidentifikasi sifat ya. Anak-anak, campuran air dengan gula pasir, bahannya gula air, gula, sendok, dan gelas yang transparan. Nah, siapkan gelas yang sudah berisi air, masukkan 1 sendok gula ke dalam gelas yang diisi air, kemudian aduk hingga merata dan larut. Amatilah yang terjadi pada campuran tersebut. Ini yang pertama, nanti anak-anak lihat. Yang kedua, campuran air dengan kopi. Ya. Nanti anak-anak melihat perbedaannya apa. Nah, nanti anak-anak mengambil kesimpulan itu apa yang terjadi.
Anak, mari kita coba percobaan ini. Pak Minto sediakan air putih, kemudian nanti saya masukkan gula. Ya, ini ada gula. Nanti saya masukkan di sini, lalu kita aduk. Ya, kita masukkan. Ini gula. Kita aduk ya. Apa yang terjadi nanti kelihatan. Apakah gulanya kelihatan? Ada pengendapannya apa enggak? Anak, mari kita coba percobaan ini. Pak Minto sediakan air putih, kemudian nanti saya masukkan gula. Ya, ini ada gula. Nanti saya masukkan di sini, lalu kita aduk. Ya, kita masukkan. Ini gula. Air apa yang terjadi? Ini yang pertama ya. Kemudian yang kedua, air putih. Apa yang terjadi nanti kelihatan. Kopi. Apakah gulanya kelihatan? Ada pengendapannya apa enggak? Kita masukkan kopinya. Anak-anak, dapat kamu lihat gula tidak kelihatan larut dalam air. Ya, perhatikan. Ini gulanya tidak ada. Nah, nanti anak-anak bisa menyimpulkan gula pasir dimasukkan ke dalam air, apa yang terjadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, air putih ditambah kopi. Air putih ditambah kopi. Terima kasih. Selamat mencoba. Kita masukkan kopinya. Nah, air dan gula pasir itu tercampur sempurna. Air dan kopi tidak sempurna. Nah, percobaan satu tadi yang kamu lihat di video, antara air dan gula termasuk campuran homogen, karena zat campuran secara sempurna sehingga tidak dapat dibedakan zat-zat yang tercampur di dalamnya. Percobaan dua, antara air dan kopi termasuk campuran hidrogen, karena zat tidak tercampur secara sempurna sehingga dapat dibedakan zat-zat penyusun. Berdasarkan sifatnya, zat campuran terdiri atas zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Campuran homogen yaitu campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna sehingga pada campuran homogen zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Contoh campuran homogen adalah campuran pasir. Campuran heterogen. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna, sehingga pada campuran heterogen zat penyusunnya masih bisa dibedakan. Contoh campuran heterogen adalah air dan pasir. Ayo berlatih. Nah, kita perhatikan yang kedua. Kita lihat air merupakan contoh zat tunggal apa zat campuran. Ayo diingat-ingat, zat tunggal apa campuran? Apa anak? Iya, zat tunggal. Air merupakan zat tunggal karena komponen penyusunnya hanya satu materi, yaitu air itu sendiri. Berikutnya, air kopi merupakan contoh zat tunggal apa zat campuran? Ayo pilih zat tunggal apa campuran? Yang betul adalah zat campuran. Air kopi merupakan zat campuran karena komponen penyusunnya ada dua materi, yaitu air dan kopi. Berikutnya, gula pasir merupakan contoh apa? Zat tunggal atau zat campuran? Iya, zat tunggal. Gula pasir merupakan zat tunggal karena komponen penyusunnya hanya satu materi, yaitu gula itu sendiri. Air teh merupakan zat campuran apa zat tunggal? Siapa tahu? Campuran apa zat tunggal? Iya, zat campuran. Air teh merupakan zat campuran karena komponen penyusunnya ada dua materi lebih, yaitu air dan teh. Kapur tulis sekarang. Kapur tulis merupakan zat tunggal apa zat campuran? Iya, bagus. Zat tunggal. Kapur tulis merupakan zat tunggal karena komponennya hanya satu materi, yaitu kapur.
Nah, anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran tadi adalah zat tunggal merupakan zat yang terdiri atas materi sejenis. Contoh benda termasuk dalam zat tunggal adalah air, garam, gula, dan emas. Zat tunggal dapat berupa zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri atas 2 atau lebih zat atau materi. Campuran berdasarkan sifatnya dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen yaitu campuran yang zat penyusunnya tercampur sempurna, sehingga pada campuran homogen zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Campuran heterogen adalah campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur sempurna, sehingga pada campuran hidrogen zat penyusunnya masih bisa di. Bagaimana perasaan kalian setelah pembelajaran hari ini, anak-anak? Ya, senang. Terus gembira sama. Terus apa lagi? Ya, perasaan macam-macam, anak ya. Apa yang kalian dapat dari pembelajaran hari ini? Apa yang kamu rasakan? Menambah wawasan, asik, ya. Karena ternyata banyak sekali benda di sekitar kita yang termasuk ke dalam zat tunggal dan zat campuran. Contohnya adalah air. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan air dengan baik agar ketersediaan air bersih tetap ada untuk keberlangsungan hidup makhluk hidup. Nah, anak-anak, tugas di rumah, anak-anak nanti mengerjakan tugas dari buku ada, ambil dari yang materi ini juga ada. Nanti anak-anak membuka buku, bisa juga mengambil dari Ayub. Ya. Demikian anak-anak pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertugas, Tuhan memberkati.